Shalom, ketemu lagi kita di acara obrolan ringan keluarga. Kali ini kita masuk pada episode yang ke-7 ya. Nah, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi tentang kehidupan, tentang obrolan-obrolan ringan dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Sertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami semua bisa mendapatkan sesuatu yang baru dalam menjalani kehidupan kami, dalam kami menjalani rumah tangga kami, keluarga yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk dalam program ORK episode yang ke-7. Ya, pada episode kali ini saya berikan judul realitanya. Apa tuh realitanya? Nah, kita kan berapa kali kemarin, 5 atau 6 kali sudah membicarakan mengenai pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Yaitu tentang apa? Tentang mertua dan menantu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan ubah dalam kehidupan saya, sehingga hubungan mertua dan menantu itu bisa menjadi baik adanya. Dan semua itu bukan karena kuat dan gagah saya. Pastinya semua itu karena tuntunan Roh Kudus yang menolong saya, membantu saya untuk bisa menerima pertolongan Tuhan. Roh Kudus membantu saya melewati semuanya itu, sehingga hubungan mertua dan menantu itu bisa jadi baik. Nah, kali ini agak sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin sudah kita bicarakan. Tapi kejadiannya memang seperti yang sudah saya katakan, yang sudah saya lalui dalam kehidupan rumah tangga saya atau pernikahan saya. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita masuk dalam pernikahan itu seringkali dianggap sebagai sebuah fase kehidupan. Fase kehidupan apa? Yang bawa kebahagiaan, yang bawa kestabilan. Tapi realitanya pernikahan juga bisa menambah tantangan baru dan masalah dalam kehidupan. Jadi waktu masuk dalam dunia pernikahan, jujur tidak seperti bayangan saya ketika sebelum menikah. Dulu kan kita sebelum menikah tuh punya bayangan, wah nanti rumah tangganya akan seperti ini, akan begini. Tapi ternyata begitu masuk dalam pernikahan, semua itu kayak tidak saya lalui gitu. Maksudnya tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya pikirkan dulunya. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan saya. Seringkali itu jadi pernikahan dianggap sebagai sebuah fase kehidupan yang bawa kebahagiaan lah, kestabilan. Nah, tapi ternyata kan justru menambah tantangan baru, menambah masalah baru. Ada 2 orang dijadikan satu. Yang satu punya masalah, satu punya masalah. Begitu dijadiin satu, akhirnya masalahnya jadi ada 2. Bukannya hilang, malah lebih banyak gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mau lihat nih, masalah apa aja sih yang ada di dalam pernikahan. Nah, ternyata banyak. Masalahnya ada tanggung jawab tambahan. Yang kedua, perbedaan karakter. Ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Yang keempat, ada kebebasan yang terbatas. Yang kelima, ada masalah keuangan. Yang keenam, tekanan dari pihak luar. Yang ketujuh, ada masalah penyesuaian emosi. Yang kedelapan, ini masalahnya tantangan kehidupan jangka panjang. Jadi bukan hanya sekilas sebentar saja, tapi memang dia jangka panjang. Dalam pernikahan itu kita jalani panjang dan lama, seperti yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, yuk sama-sama kita lihat dari yang pertama. Yang pertama apa? Tanggung jawab tambahan. Di dalam Efesus 5 ayat 28 sampai 29 di situ dikatakan,
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dari ayat ini, setelah kita menikah itu kan tanggung jawab dalam kehidupan kita itu semakin bertambah, baik secara finansial, emosional, maupun dalam kita mengurus rumah tangga tersebut. Gak cuma harus memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga kita harus memperhatikan pasangan, kita harus merawat pasangan, dan di kemudian hari setelah Tuhan izinkan ada anak di antara suami istri ini, di antara pernikahan kita, ya kita pun harus memenuhi kebutuhan anak. Hal ini tuh membuat kehidupan itu menjadi lebih kompleks dibandingkan waktu saat kita masih lajang. Masalah pun menjadi lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi ayat ini tuh mau mengingatkan kita, masuk dalam pernikahan, kita udah bukan merawat diri kita sendiri lagi, tapi kita harus memelihara juga pasangan kita, anak-anak kita, siapapun dalam rumah tangga kita, ada care terhadap mereka. Kita harus membantu memelihara mereka, merawat mereka, memberikan yang terbaik dalam keluarga kita. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Ada masalah tambahan tanggung jawab yang lebih banyak lagi. Yang kedua, kita lihat apa sih tanggung jawab kita, yaitu adanya perbedaan karakter. Suami dan istri jadikan satu, masing-masing punya karakternya sendiri, masing-masing punya kebiasaannya masing-masing. Setiap individu itu kan bawa pola pikirnya sendiri, kebiasaannya sendiri, ada latar belakang masing-masing. Di dalam pernikahan itu dijadikan satu. Kemudian perbedaan ini tuh bisa menimbulkan konflik pastinya, atau gesekan. Ada dua orang jadi satu, pasti ada gesekan, terutama ketika pasangan kita itu tidak memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi tidak baik, pasti akan ada konflik, ada salah pengertian, atau kita tidak saling mengerti satu dengan yang lain secara mendalam. Biasanya seperti itu. Yuk sama-sama kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang kelima. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi di sini kita melihat perbedaan karakter di dalam suatu pernikahan itu biasanya bisa diatasi melalui apa? Melalui kasih yang sabar, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan pasangan kita. Namun dalam kenyataannya, dalam realitanya, pernikahan tuh bisa menjadi sumber kekecewaan. Maksudnya apa? Jika ekspektasi kita udah terlalu tinggi gitu ya, tidak sejalan dengan realita yang kita jalani. Dalam hal perbedaan karakter ini saja sudah menjadikan kita tuh benar-benar beda banget gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti karakter pasangan kita. Kita harus benar-benar bisa memberikan kasih itu dengan sabar, murah hati, gak cemburu, gak memegahkan diri sendiri, bukan mencari keuntungan sendiri, tapi benar-benar memperhatikan juga pasangan kita bagaimana. Gak juga menyimpan kesalahan pasangan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Waktu sebelum nikah kan banyak orang ngebayangin namanya pernikahan itu adalah memperbaiki hidup kita gitu ya. Atau kita membuat segala sesuatunya tuh menjadi lebih mudah. Namun realitanya, kenyataannya, pernikahan itu tuh jadi sumber kekecewaan itu. Yang tadi saya bilang gitu ya. Pernikahan itu bisa menjadi sumber kekecewaan jika ekspektasi kita gak sejalan dengan realita yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 1-2.
Di situ dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Jadi apa yang kita bayangkan dulu, kok nggak terjadi dalam pernikahan kita? Kok nggak terjadi dalam keluarga kita? Beda banget dengan waktu kita bayangkan sebelum kita menikah. Jadi Yakobus tuh mau mengingatkan kita tentang pentingnya saling memahami keinginan kita, keinginan pasangan kita, harapan pasangan kita. Jadi dari awal itu harus dibicarakan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita. Kita ngobrolkan, ada komunikasi yang baik, ada perjanjian yang baik yang dari awal. Selama pernikahan kita harus benar-benar punya komunikasi yang baik. Itu harus diomongkan sejak awal supaya tidak terjadi sesuatu yang benar-benar di luar pikir kita gitu ya, di luar apa yang kita harapkan. Jadi ekspektasi yang tidak realistis itu dapat memicu konflik. Yakobus itu tadi kan mengingatkan kita, ayo kita penting untuk saling memahami keinginan dan harapan kita. Kemudian yang keempat, sama-sama kita lihat kebebasan yang terbatas. Masalah yang keempat ini adalah kebebasan yang terbatas. Maksudnya apa? Kebebasan yang terbatas itu. Pada saat kita menikah, kebebasan pribadi seringkali berkurang. Karena apa? Karena harus memperhitungkan pasangan kita dalam setiap keputusan. Hal ini bisa menjadi suatu beban gitu. Terutama bagi mereka yang terbiasa hidup sendiri, hidup mandiri, hidup membuat keputusan tanpa ada konsultasi siapapun gitu. Gak bisa ada me time yang benar-benar me time gitu ya. Sebelum menikah kan kita punya me time kita gitu. Bahkan seharian kita yang memutuskan harus ini. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, otomatis tuh me time kita berkurang. Bahkan bisa aja tidak ada gitu. Tapi itu yang harus kita pahami. Kebebasan yang terbatas itu akan terjadi dalam kita setelah pernikahan. Dalam 1 Korintus 7 ayat 3-4 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Jadi pernikahan itu mengikat kedua pihak. Untuk apa? Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Membatasi kebebasan pribadi demi keharmonisan keluarga, demi menjaga rumah tangga yang adem gitu ya, yang benar-benar nyaman. Walaupun susah untuk ada me time sendiri itu, tapi itu yang harus kita lakukan. Tetap kita lakukan dengan cara yang berbeda dari waktu kita sebelum kita menikah. Itu yang harus kita kerjakan kalau kita sudah masuk dalam pernikahan. Kemudian yang kelima, adanya masalah keuangan. Apa sih masalah keuangan gitu? Nah, pengelolaan keuangan seringkali menjadi sumber konflik dalam suatu pernikahan. Jika pasangan kita memiliki pandangan yang beda tentang bagaimana mengatur keuangan itu, sedangkan kita punya konsepnya sendiri gitu, itu harus diobrolin, harus dikomunikasikan dengan baik. Hal ini tuh bisa jadi masalah yang besar kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Seperti di dalam Amsal 21 ayat 5. Dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, di sini tuh pentingnya perencanaan atau pengelolaan keuangan yang baik dalam pernikahan. Untuk apa? Menghindari konflik tentang keuangan. Harus ada suatu kesepakatan antara suami dan istri mengenai keuangan sejak awal pernikahan sudah dibicarakan supaya semuanya selaras dan sejalan. Kemudian kita lihat masalah yang keenam, ada tekanan dari pihak luar. Apa sih tekanan dari pihak luar itu? Nah, setelah kita menikah, seringkali kan pasangan harus berurusan dengan tekanan dari keluarga besar lah, gitu. Dari saudara-saudara lain, dari teman, dari lingkungan sosial kita gitu. Nah, intervensi dari pihak luar ini bisa menciptakan stres sendiri
untuk kita. Nah, stres tambahan ini tuh pasti ada hubungannya dengan kondisi kita. Dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam pernikahan tuh ada prioritas yang baru. Pasangan itu harus menjadi fokus utama kita, bukan dari tekanan dari luar. Jadi benar-benar yang keluarga ini ya suami, istri, anak-anak. Jadi sebenarnya orang tua pun sekalipun dia ada di dalam rumah tangga kita, itu bukan lagi sebagai prioritas utama. Namun realitanya kadang kalau ada orang tua di dalam, itu menjadi rancu gitu ya. Bingung untuk siapa duluan nih, orang tua atau istri atau suami gitu kan. Nah, jadi kerendahan hati disinilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, suami atau istri. Yaitu apa? Selalu kita libatkan Tuhan, mau melibatkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang harus kita kerjakan supaya masalah tekanan dari luar itu tidak terlalu mengubahkan kita, menjadikan kita galau dalam rumah tangga, jadi gak berjalan dengan semestinya gitu ya. Nah, yang ketujuh yaitu ada masalah penyesuaian emosi. Nah, penyesuaian emosi. Mungkin kita pikir dulu sebelum nikah orangnya gini. Tapi setelah pernikahan kok beda gitu. Itu seringkali terjadi. Ada penyesuaian emosi yang signifikan. Ada saat-saat di mana masing-masing pasangan tuh justru harus belajar mengendalikan emosi, mengorbankan ego kita, mengutamakan keharmonisan daripada kemenangan dalam argumen. Hal ini tuh bisa nguras energi loh saudara, secara mental dan emosional. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua sampai ketiga di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi penyesuaian emosi itu memerlukan kesabaran, memerlukan kelemah lembutan dan sikap rendah hati. Penguasaan diri itu harus ada di setiap pasangan, suami atau istri. Dua-duanya harus benar-benar ada penguasaan diri. Jadi hal-hal seperti ini tuh bisa menjaga hubungan rumah tangga itu bisa dipelihara dengan damai. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, nah, masalah apa? Tantangan kehidupan ini jangka panjang. Jadi bukan cuma hanya singkat saja. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pernikahan itu perjalanan yang panjang. Seiring waktu, tantangan hidup kita itu sepertinya memerlukan perubahan karir kah, kesehatan kah, dinamika keluarga bisa memberikan tekanan yang lebih lagi terhadap kita masing-masing. Nah, menjalani ini dengan pasangan bisa mempersulit kita. Mempersulit situasi kita jika tidak ada dukungan atau pemahaman yang cukup. Jadi di sini dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh. Nah, kata why di sini tuh digunakan untuk mengekspresikan kesedihan atau keprihatinan terhadap orang yang jatuh dan tidak memiliki siapapun untuk membantunya bangkit kembali. Ini kata why tadi di situ di ayat yang ke-10 itu memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya suatu persahabatan atau kebersamaan. Karena ada dukungan yang bisa saling diberikan ketika seseorang menghadapi kesulitan. Jadi kata why di sini tuh dalam terjemahan modern, kata why ini bisa digantikan dengan celakalah atau malanglah gitu ya. Yang menunjukkan kondisi yang
menyedihkan bagi orang yang sendirian saat ya menghadapi masalah atau kejatuhan. Yuk sama-sama kita lihat dalam ada dua terjemahan, bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah ia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Why tadi itu maksudnya celakalah ia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Terjemahan sederhana Indonesia, dan apabila salah satu dari mereka jatuh, maka yang lain bisa menolongnya untuk berdiri. Tetapi betapa menyedihkan apabila seorang yang hanya sendirian jatuh, sebab tidak ada yang menolongnya untuk berdiri. Terjemahan sederhana ini membuat kita bisa mengerti, oh maksud ayat itu seperti ini gitu ya. Lebih jelas. Jadi suatu pernikahan itu memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup yang berkelanjutan melalui kebersamaan dan kerjasama gitu. Jadi ini halnya berlangsungnya itu bukannya singkat, bukan hanya sekejap, tapi lama, dan prosesnya itu panjang selama kita menjalani pernikahan kita. Jadi pernikahan itu bukanlah suatu pernikahan itu bukan solusi. Bukan solusi yang otomatis untuk semua masalah kehidupan. Bahkan bisa menambah kompleksnya masalah kita, kompleksitasnya. Namun pernikahan juga bisa menjadi tempat untuk apa? Untuk kita belajar tumbuh bersama. Untuk kita benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk kita bisa menyalurkan apa yang sudah kita terima dari Bapa, dari Allah, dari Tuhan kita, yang kita bisa salurkan, saling suami dan istri ini saling berbagi. Jadi menikah itu baik. Kalau kita mau merasakan kebahagiaan dari pernikahan itu, menikah itu baik, dan kita harus selalu melandasi pernikahan kita itu dengan kasih, dengan pengertian, dan komunikasi yang baik sepanjang pernikahan kita. Jadi ini 3 hal ini harus benar-benar ada dalam pernikahan kita dari awal sampai akhir. Terus pakai kasih Kristus itu sebagai landasan pernikahan kita. Pengertian, saling mengerti satu dengan yang lain itu harus terus ada. Komunikasi yang baik itu pun harus selalu ada dalam pernikahan kita. Jadi ayo jalani kehidupan ini supaya kita bisa benar di hadapan Bapa, di hadapan Allah, dan kita bisa tahu masalah-masalah apa yang kita hadapi setelah masuk dalam pernikahan. Kalau kita mau menjalaninya, pegang tangan Tuhan, berjalan bersamanya, senantiasa terus pegang andalkan Tuhan, maka kita bisa melakukan segala sesuatu itu. Berjalan bersamanya, maka kita akan menjadi memendang. Tuhan akan selalu ada dalam pernikahan kita. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saya sudah bagikan apa saja nih yang ada dalam pernikahan. Kalau kita masuk dalam pernikahan, bagi yang belum menikah, mau masuk dalam pernikahan, oh ternyata masuk dalam pernikahan itu menambah masalah kita. Apa aja masalahnya? Tadi kita sudah bicarakan. Nah, bagi yang sudah menjalani, apa masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Ayo, tangani semua itu dengan apa? Selalu melibatkan Tuhan. Menaruh kasih itu terus penuh limpah dalam hidup kita. Bagikan pada pasangan kita. Jadi, kita jalani pernikahan itu bukan sendiri, tapi bersama Tuhan. Kita lewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah belajar apa saja masalah yang ada dalam pernikahan. Jadi setiap kita yang sedang mengalami masalah apapun dalam pernikahan ini atau sebelum menikah, pikiran kita masih, oh nanti setelah menikah ada gini. Semuanya kita taruh dalam tangan Tuhan. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Yuk,
Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan pencerahan-Mu. Apa saja masalah-masalah yang ada dalam pernikahan dan bagaimana kami harus mengatasinya, menjalaninya, supaya kami bisa benar-benar melewati pernikahan itu bersama dengan Tuhan dan menjadi pemenang. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah dalam keluarga rumah tangga kami. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bisa melalui semuanya itu karena Engkau yang beserta dengan kami. Bagi kami yang belum menikah, kami taruh semua ekspektasi kami, pikiran kami, harapan kami dalam tangan Tuhan. Sehingga pada saat kami menjalaninya, semuanya itu kami jalani sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melewati semuanya itu dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu lagi dalam program ORK berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!